pindah kemudian dia duduk di situ. Ini kan nggak sopan, kan begitu. Agama Islam ngatur. Atau misalnya lagi tata krama, ya, tata krama kepada seseorang, agama Islam dukung, lanjut, bahkan berpahala. Rasul mengatakan dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham shaghirana wala yuwaqqir kabirana wala ya'rifu li alimina. Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Siapa mereka? Orang yang tidak sayang kepada yang kecil, yang lebih muda, dan orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Tuh lihat, tata krama. Dan orang yang tidak tahu tentang kedudukan seorang alim, ya, tidak tahu dengan kedudukan orang alim. Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Seorang yang tidak mau sayang kepada yang lebih muda, yang lebih kecil, dan seseorang yang tidak mau menghormati yang lebih tua, dan orang yang tidak tahu kedudukan orang alim. Hadisnya sahih jamaah. Nah, begitu pula di dalam Islam. Islam mengatur, datang untuk mengatur. Mungkin ada yang protes, Ustaz, ini agama Islam kok banyak aturan ya Ustaz. Sampai masalah duduk nongkrong aja diatur ya. Ya, agama Islam memang agama aturan. Agama aturan. Kita pun ketika pengen nyekolahin anaknya, pasti nyari yang jelas, peraturannya ada. Gimana Mbak? Datang ke sekolah, nanya ke kepala sekolahnya, Pak, mau nanya Pak, silakan. Di sini pelajarannya apa aja ya Pak? Sini pelajarannya ya terserah dulunya. Ini nggak ada aturan begini. Gitu. Terus masuknya jam berapa aja Pak? Oh, kalau masuk bebas. Umumnya ya jam 8. Kalau mau masuk jam 9, jam 10 ya boleh. Nanti pulangnya Pak, pulangnya biasanya dulu. Kalau mau pulang jam 11 ya nggak apa-apa, nggak masuk juga nggak apa-apa kok. Ini nggak ada aturan begini. Iya bebas. Terus seragamnya gimana Pak? Oh, seragam bebas, nggak pakai baju yang nggak apa-apa. Ini namanya sekolah nggak ada peraturan. Bayarnya berapa? Bayarnya mahal. Mungkin nggak ada yang mau sekolah di situ. Kenapa? Nggak ada aturan. Maka Islam ini datang ngatur. Maka disebut agama Islam ya emang agama untuk mengatur. Sampai masalah tentang duduk bersama aja Pak, diatur tadi. Adab dan akhlaknya ada aturan. Dan bukan ini sebagai mengecilkan atau meremehkan. Agama Islam justru ini menunjukkan sempurna. Kalau masalah duduk bareng aja diatur, apalagi masalah yang lebih besar dari itu. Dan nggak ada di dalam agama-agama yang lain masalah nongkrong bareng aja diatur. Nggak ada. Ya, palingnya ada baik, ya, ibadah baik ibadah. Tapi masalah begini belum tentu. Islam semuanya. Antara seseorang dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah diatur. Dan antara manusia dengan manusia pun diatur, yang disebut dengan hablum minannas. Maka agama Islam ini atur. Diatur apa di dalam hadis ini? Seorang yang bermajelis di dalam duduk bersama, diatur yang pertama diatur tempatnya. Yang keduanya adalah waktu. Diatur waktunya juga Ustaz, ini ada waktu. Tempat, kemudian waktu, kemudian duduk di situ bareng ngapain, itu juga diatur. Kontennya apa, nongkrong bareng di situ ngapain, ini diatur. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah yang duduk bareng di situ, ya, orangnya seperti apa, itu juga diatur. Dan juga
adabnya juga diatur di situ seperti hadis ini. Maka hadis ini luar biasa kalau kita mau mengkaji lebih dalam, luar biasa. Makanya kita sudah berapa lama kajian ini, baru 5 hadis ini masuk. Selama ini 4 hadis itu kita bahas. Sudah berapa lama? Karena kita membahas detailnya, rincinya seperti ini, penjelasan para ulama begini. Ya. Dan juga mau usah protes, buat tahun lebih 4 hadis belum selesai. Ya memang belajar menuntut ilmu ibadah. Wong Islam aja Pak, turun Al-Quran wahyu berapa lama aja Pak? 23 tahun. 23 tahun. Sedikit 23 tahun baru selesai. Jangan pengen ngaji adab dan akhlak 2 hari selesai. Ya mau ngaji apa? Harus pelan-pelan. Nah, kita akan bahas aturan di dalam mengatur dalam bermajelis. Yang pertama tadi waktu, nongkrong tadi dan seterusnya. Tentang waktu Rasul menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Katanya Abi Barzah, ya, sahabat Nabi, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak senang. Enggak senang apa? Orang yang tidur sebelum waktu isya. Habis maghrib tidur. Habis maghrib tidur. Ngantuk tadi ya, kalau memang capek ngantuk ya enggak beda lagi, ini kebiasaan maksudnya. Apalagi tanggung mau maghrib, harusnya di masjid sambil duduk dengerin pengajian. Ya, padahal ya sudah diinfokan ya, kadang ya masih banyak orang yang belum mau ngaji. Buktinya masih banyak tempat yang kosong. Dan ini hidayahnya, hidayah. Kenapa dikatakan hidayah? Katanya Imam Ibnu Qayyim, di antara bentuk hidayah orang itu mau ngaji duduk di dalam majelis ilmu, hidayah. Kenapa? Masih banyak mungkin tetangga yang sehat, lebih sehat mungkin dari kita, lebih muda, lebih kaya, tapi untuk duduk mendengarkan pengajian ilmu belum tentu. Kenapa? Hidayah. Untuk duduk mendengarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran belum tentu mau. Padahal kalau secara umurnya lebih muda, secara ekonomi lebih kaya, kemudian secara apa? Ya, secara waktu luang yang mungkin masih banyak luang, bukan orang yang super sibuk juga enggak. Ya, lebih sehat, apalagi tiap hari gowes, ya kan? Tapi untuk duduk dalam majelis ilmu belum tentu. Kenapa? Ini hidayah. Allah yang arahkan. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan suatu kebaikan, hidayah pada seorang, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuntut ilmu, untuk pengajian. Maka ya, kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah mau menuntut ilmu, walaupun lebih dari kita. Kenapa? Itu Allah memilih. Allah yang milih. Allah yang milih seseorang yang dia kehendaki. Maka jaga hidayah. Nah, jadi Rasul mengatakan tadi, ya, disebutkan oleh Abi Barzah, Rasul itu enggak senang orang yang tidur sebelum isya. Waktu. Ya. Kemudian wal hadits ba'da, dan ngobrol kalau tidur setelah sholat isya. Waduh, nggak enak kita sisa masih nongkrong di pos kita. Rasul nggak senang kita. Ya maksudnya di sini apa? Setelah isya maksudnya bergadang yang tidak ada manfaatnya. Kalau ngobrol ada manfaat ya nggak masalah. Ya, jadi dilihat dulu, jangan langsung. Rasul nggak senang orang yang ngobrol ngalor ngidul. Ya setelah isya, maksud setelah isya di sini, ya
Pembicaraan setelah Isya nongkrong ini apa? Untuk masalah sesuatu yang gak manfaat. Ya. Kalau suami istri setelah Isya ngobrol ya nggak apa-apa, apalagi suaminya apa? Pulangnya malam, nggak ada waktu untuk ngobrol. Ya istrinya jangan nolak. Sudah mas kita tidur mas. Rasul itu melarang, nggak senang kalau ngobrol setelah Isya. Udah tidur. Ya nggak enak gimana baru pulang. Mungkin pengen tahu keadaan rumah dari pagi ditinggal, anak-anaknya gimana, keadaan apa tadi seperti apa. Begitu. Maknanya begadang yang tidak ada manfaatnya. Yang mendingan tidur daripada begadang akhirnya subuhnya apa? Subuhnya bablas. Nah, atau misalnya pengajian walaupun habis Isya ya nggak apa-apa duduk bareng pengajian. Ya nggak apa-apa memang pengajian. Ya habis Isya mulai sampai jam 9 nggak apa-apa. Ya nggak usah kemalaman. Kadang sampai mulai jam 10, jam 11 selesainya jam berapa? Setengah 12 kira subuh 12 ini juga enggak pas. Ya, setelah Isya mas bisa mulai kadang ya, jam 10 baru mulai selesainya jam berapa ini kira subuhnya apa? Sepi di masjid ya. Ini juga kurang tepat lah. Nah kemudian diatur di dalam tempat ngobrol, kemudian di dalam pembicaraan duduk bersama tempat pun diatur. Tadi waktu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fi turuqat." Janganlah kalian itu duduk-duduk nongkrong di jalanan. Orang rata-rata duduknya di mana sih? Pinggir jalan, di jalanan, pinggir jalan. Ya, waduh gak boleh kan nongkrong. Sebiasanya di jembatan loh tak. Ya. Ya. Di pinggir jalan ada kursi. Oh yang ada di sini malah ya Pak. Berarti harus tahu nih Pak tentang adab ini Pak. Rasul mengatakan iyyakum wal julusa fi turuqat. Hendaklah janganlah kalian itu nongkrong-nongkrong duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian para sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya, kami enggak punya tempat lain lagi untuk duduk-duduk kecuali ya pinggir jalan itu ya Rasul. Kami biasa ya ngobrol, biasa berbincang-bincang di situ ya Rasul. Nah itu ternyata dulu para sahabat juga duduk di situ. Ya. Ada mereka pun demikian. Makanya jangan langsung diputus. Rasul mengatakan janganlah kalian nongkrong-nongkrong di pinggir jalan diputus. Kemudian videonya wah bisa nanti pernah rusak supan itu larang. Padahal ada lanjutannya nih. Ya bahayanya kalau nonton video kajian tuh. Ya. Padahal ada lanjutannya. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah kami nggak punya tempat lagi ya Rasul. Kami biasa itu duduk di pinggir jalan di situ. Biasa kami berbincang-bincang di situ dengan tetangga atau yang lainnya. Kemudian Rasul mengatakan faqala Nabi fa idza abaitum illa al-majlisa fa'atu tariqa haqqahu. Ya sudah kalau memang kamu mau duduk di pinggir jalan maka berikanlah hak jalan. Maka berilah hak jalan. Para sahabat masih bingung. Qalu wa ma haqqut tariqu ya Rasulullah. Hak jalan itu apa ya Rasul? Kok jalan dikasih hak? Yang kami tahu yang dikasih hak itu ya manusia. Kok ini jalan dikasih hak? Karena kami biasa duduk di pinggir jalan. Apa haknya ya Rasul? Maka Rasul mengatakan wadul basar. Yang pertama jaga pandangan. Orang kan duduk di jalan kan belum tentu lewat yang hijau ke kanan dia sambil mentok, yang ke sini warnanya merah dia sambil mentok, gitu kan? Wah ini ya kanan kiri ya Pak. Nah enggak jaga pandangan. Apalagi kalau yang lewat apa? Yang lewat perempuan yang pakaiannya apa? Mirip begitu kan? Ini repot lagi nih. Ini bahaya lagi nih.
Ya susah zikir kayaknya gitu jawab. Mau dilihat ya khawatir dosa, ya enggak dilihat ya rezeki katanya repot gitu. Makanya Rasul mengatakan, berilah hakku tarik, wadul basar. Apa kau tutup pinggir jalan tapi berikan haknya. Apa haknya? Yang pertama jaga pandangan. Ini kan yang sulit itu. Ya itu rata-rata duduk pinggir jalan biar bisa apa? Bisa cuci mata katanya. Gitu kan. Biar bisa cuci mata malah. Ya. Nah, kemudian wakaful adha, jangan ganggu. Wakaful adha, jangan mengganggu orang yang salah. Atau orang duduk malah mengganggu. Duduknya sampai pinggir-pinggir jalan, sampai mau ke tengah. Biar orang belok begini. Ya, jalan umum kok. Ya, jangan ganggu juga. Baik ganggu orang yang jalan atau orang yang dekat-dekat rumah atau dekat-dekat ada rumah di situ. Biasa nongkrong di situ. Sebelah kanan kiri depan belakangnya perumahan. Apalagi pada sampai malam tahu di situ belakang ada rumah, ada anak-anak, ada orang tua, ada bayi. Sudahlah, ya jangan apa, ya ngobrol terus Anda mengganggu. Ya, apalagi di situ sambil apa, sambil tawa ke TV kenceng ngobrolnya apa, tengah malam itu kan suaranya kan cepat dan di situ ya ada tetangga, ya ada orang lain. Maka berikan, jangan ganggu. Kalau diberikan jangan ganggu dan jaga pandangan waradus salam. Kemudian ucapkan salam atau jawab salam. Ya. Nah, kalau ada orang lewat jadi dengan assalamualaikum lagi nongkrong bisa nggak begitu? Ya, lagi duduk jaga pandangan ada orang lewat, tuh teman kita assalamualaikum jalan ya. Nongkrong di jembatan ada orang lewat assalamualaikum kayaknya jarang ya Pak. Tapi itulah haknya jalan kalau mau di situ. Ya. Kemudian wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan hendaklah kalian jaga amar ma'ruf nahi munkar. Itu haknya jalan. Kalau enggak. Ya. Makanya di sini disebutkan oleh Nabi sampai duduk nongkrong aja diatur. Pertama tadi waktu, yang kedua tempat jamaah, yang kedua tempatnya. Ya. Kalaupun duduk di situ ya dia Pak diatur tadi ada hak jalan. Hak jalan tadi. Nah, kemudian isi dalam perbincangannya, nongkrongnya, isi pembicaraannya juga diatur. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah Rasul bersabda, ma min qaumin yaqumuna min majlisin. Maaf yang punya anak biar aman ya. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum yang ngumpul, yang duduk-duduk dalam salah satu majelis, nongkrong dan seterusnya, dalam duduk-duduknya, la yadhkuruna Allah, dalam duduk-duduknya tersebut tidak ada zikir. Ini isinya coba. La yadhkuruna Allah, dan tidak ada zikir. Pagi-pagi ngumpul malah bukan zikir. Ngerumpi, ngerasani gitu coba. Ya. Apalagi kalau yang ngerasani tangga yang ono semakin pak gitu kan. Ditambah biar apa? Hati-hati. Ya, bermajelisnya malah apa? Majelis ngerasani. Maka Rasul mengatakan dia suatu kaum yang duduk-duduk di suatu tempat tidak ada zikir. Ya. Kemudian apa? Illa qamu an mithli jifatihi marin, kecuali ketika bubar seperti apa? Bubarnya ya seperti dari apa? Bangkai himar. Seperti apa? Ya, seperti apa? Bangkai himar.
nanya Islam nggak ada zikir, apalagi yang dibicarakan ghibah, namimah, ya tidak ada zikir, maka seperti itu dapatnya seperti sampai ghibah. Kan orang mau ngerasani nggak mungkin lah, orang mau ghibah kayaknya nggak ada zikir itu, nggak ada dimulai alhamdulillah. Nah waktu dulu saya yakin nggak ada begitu. Mau ghibah kok apa ada mukadimahnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini tetangga kita nih. Kayaknya nggak ada begitu. Ya. Nah, wa kana lahum hasratun, kemudian wa kana lahum hasratan, dan dia akan menjadi penyesalan. Ini isi di dalam apa? Perbincangan pembicaraan tersebut ya yang menjadikan dosa. Berapa orang di situ yang dibicarakan haram itu seperti bangkai iman dan menjadi penyesalan nanti, mungkin di dunia ataupun di akhirat. Ya. Loh, kalau duduk-duduk kumpulan RT gimana tahu? Kalau kumpulan RT insya Allah ya baik, karena ya minimal kan ada assalamualaikum kan gitu. Assalamualaikum bapak-bapak ibu itu lumayan lah. Ya. Yo ditutup dengan apa? Yang kita tutup ya assalamualaikum lumayan. Tapi kalau orang ghibah kayaknya nggak ada begitu. Ya kita cukupkan ghibah kita ya assalamualaikum. Itu nggak ada begitu teman. Ya. Makanya apa? Kemudian rapat rakyat kalau mau ditambah ya nggak apa-apa. Kumpulan RT nggak langsung laporan seksi. Ya minimal 5 menit 7 menit ada kultur kan lumayan. Ada ilmu, ada zikir di situ, ada mengingatkan. Ya, jangan sampai kosong sama sekali. Ya gitu. Bisa diselingi bacakan hadis Nabi walaupun sebentar nggak apa-apa. Ya. Ya jangan sampai kita itu yang dikabarkan oleh Nabi suatu kaum yang duduk di dalam ya tempat duduk tersebut, kaum tersebut tidak ada zikir. Ya. Maka mereka bubar seperti bangkai himar dan menjadi penyesalan. Ya naudzubillah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tinggal teman nongkrongnya sekarang, teman duduknya, teman kumpulannya dalam grup tersebut. Jadi yang pertama apa? Pada ingat kan? Ya, Masya Allah ya, masih ingat ya. Apalagi kalau ditulis lebih bagus lagi. Apa yang pertama jamaah? Oh iya. Yang pertama adabnya adalah mengatur tempat, waktu atau waktu, kemudian tempat, isi. Yang keempat, siapa yang menjadi teman kita berbincang di situ. Ini juga diatur. Karena juga harus apa? Harus kita ya pilih-pilih dulu. Pilih dulu. Rasul mengkabarkan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama mathalul jalisi salihi wa jalisi su'i kahamilil miski wa nafihil bir." Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti punya teman yang dia jualan minyak wangi dan seperti teman yang kerjanya pandai besi. Bukan berarti nggak boleh teman orang yang pandai besi, ini perumpamaan ya, agar kita itu hati-hati di dalam memilih teman di dalam ngobrolnya. Apalagi tadi biasa nongkrong bareng. Ya. Permisalan seorang yang duduk, teman yang duduk dalam apa? Ya, teman ngobrolnya atau yang lain, teman yang baik dengan teman yang buruk, seperti teman kita itu yang jualan minyak wangi dan pandai besi, buatin apa? Buatin palu, buat apa? Buat golok begitu. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an yabta'a minhu. Nah, wa imma an tajida minhu riha. Disebutkan di sana. Kalau teman yang baik, teman duduknya yang baik, ya sama ngobrol bareng, ya nongkrong bareng. Kalau dia baik, maka dia tidak menzalimi. Minimal seperti minimal seperti orang yang jualan minyak wangi tadi. Ya walaupun kita
nggak dikasih, ya minimal kita dapat wanginya lah gitu. Ya minimal dicolek ini, saya colek ini, itu kan lumayan. Walaupun nggak dikasih satu botol, tapi dicolekin kan wangi itu. Ya. Tetapi ketika itu ibaratkan teman yang baik. Kenapa? Ketika lagi ngobrol, nongkrong bareng, waktunya sholat sudah ada, diingatkan. Sudah dulu ya kita ngobrolnya sudah adzan maghrib. Nanti kita lanjuti. Padahal biasanya yang diajak ke sholat. Akhirnya karena temannya apa? Temannya baik, oh gitu. Iya, kita sholat dulu. Padahal jangan sampai lah. Sholat ya, kenapa? Karena temannya ngajak. Lagi ngobrol, oh ini jadwalnya ada pengajian nih. Saya biasanya itu kita pengajian dulu, nanti kita lanjutkan dulu. Biasanya nggak pernah mungkin cara kajian atau mungkin dengar kajian seminggu sekali ketika khutbah Jumat, ya. Atau dengar pengajiannya malah mungkin setahun 2 kali ketika mendengarkan khutbah Idul Fitri sama Idul Adha doang. Nah akhirnya mau duduk di majelis pada maghrib. Kenapa? Karena diajak temannya baik. Berbeda dengan pemisahan teman yang buruk seperti memiliki teman yang dia sebagai pandai besi. Ya. Walaupun nggak kena api, minimal apa dekat sama dia ya bau keringatnya. Apalagi buat pesuang, kan gitu panas. Ya bisa kena apa? Ya kena apinya tuh. Ya. Atau minimal ya baunya nggak sedap, kenapa? Capek, kurmutan terus, ya kan? Buat pandai besi. Ibaratkan seperti, bukan berarti nggak boleh punya teman begitu, enggak. Ini Rasul memberikan permisalan. Ya. Begitu juga dengan teman yang buruk pun demikian. Ya biasa nongkrong bareng, padahal dia nggak ikut-ikutan mengkonsumsi narkoba. Tapi karena teman-temannya modelnya begitu, biasa mengkonsumsi narkoba, kena juga. Kenapa? Kamu temannya kok. Enggak pak, bener pak, saya enggak mau konsumsi. Kamu sering nongkrong bareng, yuk nanti dijelaskan di kantor. Imbasnya kena. Walaupun dia enggak biasa mengkonsumsi. Tapi kenapa? Karena biasa nongkrong bareng. Duduk bareng, ngobrol bareng, bincang-bincangnya bareng. Ya. Atau mungkin biasanya dia nongkrong bareng. Yuk kita ngapain itu, kita serang di kampung itu yuk. Nah, biasanya nggak mau, atau mungkin dia takut juga, atau minimal ngapain nyerang kampung, guru kampung, apalagi sekolah. Tetapi karena teman-temannya modelnya begitu, akhirnya pun terpengaruh juga, apalagi kalau nggak mau bisa dimusuhi. Ya, makanya cari teman yang baik. Belum lagi ini udah tengah malam nih, kita begal aja yuk. Nah, ya. Wah nggak mau, nanti tangkap polisi. Gampang kali. Saya belum pernah, makanya sekarang rasain dulu. Loh, ya, akhirnya merampok. Ya, nunggu orang yang lewat sendirian, ya, ditodong, dirampok, dibegal dan seterusnya. Yang begal nggak 1, 2, 5 orang, 6 orang. Dari mana asalnya? Karena temannya. Itulah ibaratkan teman itu ya, yang buruk. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yaitu adabnya. Adabnya pun diatur. Apa adabnya? Tadi Rasul mengatakan dalam hadis tersebut apa? Rasul mengatakan la yuqimu rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Janganlah seorang itu adab duduk, jangan dia memerintahkan seorang itu berdiri atau pindah, ya. Nah, kemudian dia duduk di situ. Tetapi apa? Walakin tafassahu wa tawassahu. Tetapi sama-sama paham. Orang yang duduk karena ada orang yang datang dia geser. Orang yang baru datang telat dia jangan apa? Jangan langsung ya, kalau bisa geser-geser gitu ya, jangan. Ini sama nyuruh orang pindah. Ya harusnya saling lah gitu. Orang yang duduk dia tahu diri geser, orang yang baru datang juga tahu diri, jangan nyuruh orang pindah atau minggir dan seterusnya. Nah, harus saling. Makanya agama Islam ini mengajarkan itu saling pengertian, tidak egois, saling pengertian, ya. Kepada siapa? Ya kepada orang lain. Ya. Guru ke murid, ya saling pengertian. Ya. Guru dengan murid, ya harus pengertian. Guru ya tahu, ya pengertian kepada murid, muridnya pengertian kepada guru.
Orang tua pengertian sama anak-anak ya harusnya pengertian kepada orang tuanya. Pemerintah ya harusnya pengertian ke rakyat. Rakyat dia harus apa? Pengertian ke pemerintahnya. Ya. Bos pengertian ke karyawannya, karyawan juga pengertian ke atasannya itu. Tidak memikirkan sendiri. Nah, ini jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan akan datang ya tentang hadis ini ya. Tentang apa adab di dalam majelis. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.